Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Saya Titin Koiria, calon guru penggerak angkatan 8 dari Kota Blitar. Dalam kesempatan kali ini, saya akan mencoba memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu modul 1.1 koneksi antar materi. Menurut Bapak Ki Hajar Dewantara, pendidikan dan pengajaran tidaklah sama. Pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Pendidikan memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan menciptakan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain serta menjadi manusia yang mandiri. Pembelajaran yang telah saya lakukan sebelum mempelajari modul 1.1 yaitu saya hanya melihat nilai dari aspek kognitif saja. Kentuntasan dalam penyampaian materi lebih penting daripada memahami karakteristik peserta didik. Saya hanya mentransfer materi saja. Murid hanya saya jadikan objek pembelajaran. Jika nilai murid sudah mencapai KKM, kami anggap sudah tuntas dalam pembelajaran. Kami sering menggunakan pembelajaran yang berpusat pada guru. Sehingga kami tidak memperdulikan apakah murid sudah benar-benar paham atau belum. Bahkan ada murid yang tidur pun kami biarkan. Saya hanya meminta siswa menghafal materi, juga menghafal rumus. Sehingga pada akhirnya saya sendiri yang juga sering mengeluh jika banyak murid yang belum tuntas setelah dilakukan evaluasi. Namun setelah mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran GHD, saya mulai menyadari bahwa apa yang saya pikirkan dan saya lakukan selama ini adalah kurang tepat. Saya menyadari seharusnya saya melakukan pembelajaran secara menyeluruh, baik aspek kognitif, afektif, psikomotor, spiritual, sosial, maupun budaya. Dan saya juga menyadari seharusnya saya sebagai guru hanya sebagai fasilitator saja, murid sebagai subjek pembelajaran, sehingga diharapkan siswa dapat berekspresi secara bebas, dapat mengungkapkan pendapat seluas-luasnya, serta dapat berkreasi sesuai dengan bakat dan minatnya. Saya juga menyadari bahwa seharusnya sebagai guru, saya harus mempelajari karakteristik peserta didik dan guru harus ikhlas dengan penuh kesabaran dengan tulus hati dalam melaksanakan pembelajaran, tidak membeda-bedakan antara siswa yang satu dengan siswa yang lainnya. Di samping itu, guru juga harus memberi kesempatan tumbuh semua siswa sesuai dengan kodratnya, baik kodrat alam maupun kodrat zaman. Yang dapat segera saya terapkan dalam pembelajaran di kelas yang sesuai dengan yang diharapkan Bapak Ki Hajar Dewantara antara lain, saya harus merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan murid sesuai dengan student center sehingga murid tidak lagi takut kepada gurunya. Dan juga saya akan menerapkan pembelajaran abad 21 yaitu pembelajaran yang bisa menciptakan siswa untuk berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaborasi.
Tentunya disesuaikan dengan perkembangan zaman. Di samping itu, saya akan lebih memerdekakan anak sehingga anak tidak lagi merasa tertekan di dalam kelas. Pembelajarannya tidak lagi menuntut, tetapi menuntun. Guru harus bisa menuntun dengan sabar. Di samping itu, guru juga harus mengenal karakter dan latar belakang murid dengan menjalin komunikasi yang baik antara siswa dan juga orang tua. Demikianlah refleksi yang bisa saya sampaikan. Salam dan bahagia selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.